A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Teman-temanku seiman, kali ini kita akan membahas ketika Allah menciptakan nafsu. Kisah ini saya katakan adalah kisah khurafat. Jadi, jika kalian mendengar kisah ini, maka kita katakan ini kisah penuh kedustaan. Kisah ini tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya ceritakan ini agar kalian tahu bahwasanya mana kisah yang benar, mana kisah yang khurafat. Kisahnya diceritakan seperti ini. Ada satu kitab karya Syekh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais Samarkandi, ulama yang lahir pada abad ketiga Hijriyah, tahun 333 Hijriyah, yang mana beliau lahir di kota Samarkand, Uzbekistan. Beliau ini ikhwata bukan sekedar ahli fikih, tapi juga mufassik. Punya kitab tafsir namanya Bahrul Ulum. Kemudian beliau juga punya kitab Bustanul Arifin, kitab tasawuf Qurratul Uyun wa Mufarrihu Ghalbi Mahzun. Di situ ikhwata beliau membahas tentang sanksi-sanksi dosa. Nah, dalam kitab yang populer namanya Tanbihul Ghafilin, itu adalah kitab yang sangat populer yang beliau susun. Di dalam kitab tersebut beliau ceritakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal. Setelah Allah ciptakan akal, Allah bertanya kepada akal dan memerintahkan kepada akal, "Ya aklu adbil fa'akbal, ya aklu adbir fa'adbar." Ketika Allah ciptakan akal, wahai akal, lamma khalaqallahu akal, Allah perintahkan wahai akal maju, akal maju. Wahai akal adbir, mundur, akal ikut mundur. Kemudian Allah berkata kepada akal, "Ya aklun man ana." Wahai akal, siapa saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa anta man," dan engkau siapa wahai akal? Akal pun langsung menjawab, "Engkau Allah, engkau adalah penciptaku. Wa ana abduka dhaif," dan aku adalah hambamu yang lemah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan kepada akal, "Karena engkau taat kepadaku akal, aku jadikan engkau adalah ciptaanku yang paling mulia." Imam Al-Ghazali mengatakan, akal itu hati, hati itu akal. Kemudian setelah Allah ciptakan akal, Allah ciptakan nafsu. Lamma khalaqallahu nafsa qala. Ketika Allah ciptakan nafsu, Allah perintahkan, "Ya nafsu akbili," maju. "La, aku tidak mau." Fa'abats. Dikatakan lagi, "Wahai nafsu adbiri," fa'abats. "Wahai nafsu mundur." "Aku tidak mau," kata nafsu, ngelawan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, "Ya nafsu man ana wa man ant." Wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Kata nafsu, "Anta anta wa ana ana." Dijawab sama nafsu, "Engkau ya engkau, aku ya aku." Pembangkang. Ini yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran, pernyataan Nabi Yusuf, "Ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammarutun bisu." Nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Ini contohnya. Kemudian ikhwata, Allah Ta'ala perintahkan malaikat, "Wahai malaikat, masukkan nafsu ke dalam neraka yang panasnya membakar mi'ata am, 100 tahun." Maka masuklah nafsu di neraka. Setelah nafsu diazab dalam neraka selama 100 tahun, dibakar dalam neraka 100 tahun, Allah perintahkan, "Wahai malaikat, keluarkan." Dikeluarkan kembali nafsu dari neraka. Kemudian Allah bertanya kembali kepada nafsu, "Ya nafsu man ana wa man ant." Wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Dijawab sama nafsu, "Aku ya aku, engkau ya engkau." Jawaban yang sama, "Anta anta wa ana ana." Maka Allah perintahkan lagi nafsu dimasukkan ke dalam neraka. Narul bar, neraka dingin, neraka yang amat beku, neraka yang membuat kulit-kulit terlepas. Karena neraka yang panas, dia tetap membangkang. Dimasukkanlah ke neraka yang dingin selama 100 tahun. Diazab lagi nafsu. Ketika sudah 100 tahun, maka Allah keluarkan lagi nafsu. Allah bertanya lagi, "Ya nafsu man ana wa man anta." Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Dijawab sama nafsu, "Aku ya aku, engkau ya engkau." Masih tetap membangkang. Maka diperintahkan lagi oleh Allah Ta'ala, "Wahai malaikat, bawa nafsu ke dalam neraka al-ju' wal atos." Neraka lapar dan haus. Di dalam neraka tersebut tidak dikasih makan, dipuasakan.
Jadi nafsu di dalam neraka tersebut tidak dikasih makan, tidak dikasih minum selama 100 tahun. Karena ada beberapa riwayat yang mengatakan di dalam neraka ada yang dikasih makan, tapi makanannya tidak bikin kenyang, tidak bikin gemuk. Maka ikhwata, setelah 100 tahun, maka Allah keluarkan lagi nafsu. Setelah keluar, nafsu pun lemah, sangat lemah. Maka Allah bertanya kembali kepada nafsu, "Ya nafsu, man ana wa man ant?" Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Langsung nafsu berkata, "Anta Rabbi wa ana abduka da'if." Engkau adalah Allah, Rabbi, penciptaku, dan aku adalah hambamu yang lemah. Barulah nafsu dia mengakui Allah penciptanya. Kenapa nafsu bisa tunduk, bisa sadar? Karena dia tidak dikasih makan dan juga tidak dikasih minum. Itulah kata Imam Samarkand, Abu Lais mengatakan, inilah salah satu hikmah berpuasa. Kita lebih mudah menaklukkan nafsu kita. Al-Imam Ghazali mengatakan, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu mengatur nafsunya. Dia bisa menguasai nafsunya, tapi orang yang paling sengsara adalah orang yang hidupnya diatur oleh nafsu. Kata Nabi SAW, dan ini musuh yang paling berbahaya. Yang mana Nabi SAW mengatakan, musuh yang paling berat bagimu adalah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu. Dan di dalam hadis Al-Imam Tabrani meriwayatkan, yang lahir pada tahun 260 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Mu'jam, Nabi SAW bersabda, "Salasun muhlikat." 3 hal yang membinasakan. Su'ul muta'. Yang pertama, kikir yang ditaati. Yang kedua adalah hawan muttaba', hawa yang diikuti. Jadi hawa ini tidak bisa dipisahkan dengan nafsu ikhwata. Maka selalu menjadi satu kata, hawa nafsu. Tapi ia berbeda, yang memerintahkan segala sesuatu di dalam diri kita itu nafsu. Kemudian dorongan untuk melakukan perbuatan yang dibisikkan oleh nafsu itu adalah hawa. Kendaraannya hawa adalah syahwat. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Nafsu, hawa, dan syahwat. Syahwat artinya keinginan. Dan hawa ini tidak bersifat negatif saja. Keinginan yang baik dikatakan hawa. Keinginan yang buruk dikatakan juga hawa. Disinilah peran penting puasa sebagai latihan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Yang mana manusia dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu agar tidak diperbudak oleh nafsunya. Hawa nafsu cenderung membawa manusia kepada kesesatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jangan kamu mengikuti hawa nafsu, maka ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah." Keinginan dari nafsu, syahwat, hanyalah hal-hal yang bersifat kelezatan duniawi, menyenangkan bagi jasad dan bersifat fisik, material, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat ke-14, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta-harta yang banyak berupa emas, perak, kuda-kuda yang bagus, dan binatang-binatang ternak, dan sawah ladang atau tanaman-tanaman. Demikian itu merupakan kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ikhwata, apabila seorang mukmin berhasil dalam mengendalikan hawa nafsu, maka ia akan mampu menahan diri dari segala yang Allah larang. Dan dia tidak berat dalam melaksanakan semua perintah Allah. Azan ke masjid, bakti sama orang tua, rajin sedekah, mati masuk surga insyaallah ta'ala. Maka ikhwata, untuk cerita tentang Allah menciptakan nafsu di atas, kita katakan sekali lagi, ini adalah kisah khurafat. Kisah penuh kedustaan dan khazak balat, hikayat-hikayat palsu. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.